Jalur ilegal ini kan data yang kemarin kita rilis itu kan data internasional ya, artinya itu data primer. Ada gap antara catatan ekspor Cina ke Indonesia dengan catatan impor Indonesia dari Cina untuk HS 50 sampai 63. Nah ini kan kalau catatan di sananya legal harusnya tercatat sini semua, semuanya tercatat di sini. Tapi kan yang tercatat hanya 3,5, artinya 2,9 miliar itu tidak tercatat. Artinya 2,9 itu masuk secara ilegal, masuk lewat pelabuhan yang besar, tetapi tidak dicatat. Yang dicatat ini artinya tidak ilegal, yang berarti mereka tidak bayar bea masuk, mereka tidak bayar PPN, tidak bayar PPh. Dan akhirnya mereka jual ke pasar retail kita pun nggak pakai PPN, karena kan nggak ada PPN masukan, nggak ada PPN keluaran. Jadi karena ketika nggak ada PPN masukan, mereka nggak akan ada PPN keluaran. Artinya akhirnya mereka masuk menjadi barang-barang ilegal. Pak Redma, dari pernyataan yang sudah Anda jelaskan kepada kami, apakah memang hal ini dapat diartikan bahwa memang pasar tekstil kita sebetulnya mudah sekali untuk disusupi, khususnya barang-barang ilegal? Iya, posisinya sekarang sudah menjadi mendominasi market ya. Kalau kita lihat sekarang 41% itu yang ilegalnya, yang 2,9 miliar US dollar. Tapi kalau kita melihat yang sisanya 3,5 miliar US dollar, itu pun mereka masuk dengan harga dumping dan melalui perizinan impor, persetujuan impor yang kita sinyalir juga ada permainan di situ. Jadi ada satu perusahaan misalkan kapasitas 500 dapat izin impor 1 juta. Nah itu juga sebetulnya separuh nyolong gitu ya. Jadi artinya di market barang-barang ilegal ini sudah mendominasi lebih dari 60% saya kira. Oke, Pak Redma, apakah memang dapat diartikan juga kita ini banyak kecolongan di perbatasan? Atau Anda melihatnya kecolongannya di mana sih Pak Redma? Ya, bukan kecolongan sebetulnya. Ini kan mereka masuk melalui pelabuhan ya, melalui bea cukai. Jadi sebetulnya bocornya ada di bea cukai sebetulnya. Oke, apakah Anda juga dapat diartikan juga Anda menyalahkan bea cukai atas adanya atau masuknya barang-barang ilegal khususnya di sektor TPT ini Pak Redma? Iya, kita sudah diskus dengan bea cukai sebetulnya ya di Menko, tapi kan jawabannya normatif ya, akan kami perbaiki. Pada kenyataannya juga tidak ada perbaikan dan malah tiap tahunnya nambah terus impor ilegalnya. Bahkan ini terjadi sampai kuartal sekarang pun praktek itu masih terjadi gitu. Oke, baik. Kalau misalnya kita kaitkan dengan pemutusan hubungan kerja yang mana juga marak sekali terjadi di sektor TPT ini, seberapa besar dampak dari produk ilegal ini juga berdampak pada makin banyaknya PHK di sektor TPT? Ya, sudah sampai banyak PHK. Artinya barang-barang ilegal ini kan membuat kita tidak bisa bersaing ya, karena mereka tidak bayar PPN, tidak bayar bea masuk. Artinya barang-barang lokal tidak dapat bersaing. Ketika barang lokal tidak bersaing, stok kita banyak, akhirnya kita mengurangi produksi dan merasionalisasi tenaga kerja. Jadi kalau sejak kita dari 2022 kuartal 3 itu kan berita-beritanya terus-terusan PHK, tutup pabrik, itu salah satunya disebabkan oleh produk-produk impor ilegal gini. Oke. Apakah memang saat ini Anda juga melihatnya masih terjadi seperti itu, Pak Redma, atau sebetulnya sudah mereda? Masih banyak, sampai sekarang masih terjadi sampai situ. Makanya sampai sekarang kan kita masih PHK masih terus terjadi, penutupan pabrik itu terus terjadi. Kita juga sampai sekarang belum bisa nambah produksi karena memang di market penuh dengan barang-barang impor. Baik, untuk lokasinya Pak Redma, Anda amati di mana saja sih yang mana juga riskan sekali disusupi dari barang-barang ilegal ini? Lokasi ada di semua, di Pelabuhan Pulau Besar, Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Tanjung Emas, sampai ke Lampung, sampai ke Batam, semuanya ini ada masuk. Oke, untuk skema teknisnya di lapangan seperti apa sih Pak Redma, yang mana juga barang ini mudah sekali masuk ke tanah air kita? Padahal kalau kita lihat juga pengawasannya juga sudah cukup baik di lapangan. Ini masalah pengawasan dan masalah kong kali kong antara pengusaha importir dengan oknum-oknum di bea cukai gitu ya. Karena memang kalau tanpa ada kerjasama dengan oknum-oknum di bea cukai ini kan nggak mungkin kan terjadi sampai ribuan kontainer masuk yang secara ilegal ini. Jadi ini pasti ada kong kali kong antara pengusaha importirnya dengan teman-teman oknum-oknum di bea cukai.